Oke, semoga kelihatan. Kelihatan? Ya, kelihatan ya? Kok nggak masuk? Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Share Kelihatan, screen. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Udah. Sudah, Pak. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini sosialisasi untuk KP aplikasinya. Jadi isinya itu informasi yang hari ini saya sampaikan ada 3, yaitu proses pendaftaran kerja praktek KP di Prodi Teknik Mesin Untak Surabaya, kemudian alur pelaksanaan KP-nya, kemudian kebutuhan dokumen yang diperlukan dalam proses pelaksanaan KP, karena nanti ada dokumen-dokumen yang perlu kalian upload sebagai bukti. Seperti itu. Nanti linknya di slide terakhir ditampilkan, silakan diunduh. Kemudian kalau ada pertanyaan pada sesi berikutnya, saya lanjutkan. Ini kok masih ada teman-temannya yang masuk. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi monitoring kerja praktik Prodi Teknik Mesin, saya sudah share screen-nya. Nah, ini kalian harus daftar dulu. Semua mahasiswa yang mau melaksanakan KP harus mendaftar. Nomor induk mahasiswa hanya bisa didaftar 1 kali. Jadi kalau KP1 masuk, ketika mau melaksanakan KP2, nanti saya hapus dulu datanya, KP1-nya saya rekap dulu, baru daftar lagi sebagai KP2. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan langsung memasukkan login tanpa daftar? Maka kalian akan mendapatkan gagal login, nomor induk mahasiswa belum terdaftar. Seperti itu. Kalau mau coba-coba, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya, ini apa ini? Oke. Lanjut. Nah, ini kalian harus daftar dulu. Daftarnya, ini ketika klik daftar, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini nomor mahasiswa, nama lengkap, semester. Semester ini minimal semester 6. Semester 5 nggak bisa daftar, karena nggak ada semester 5. Semester 6, 7, 8, sampai 14. Kalau ada yang 14. Kemudian password. Buat password. Baru sign up. Diisi sesuai dengan data yang benar ya. NIM-nya hanya bisa digunakan untuk mendaftar 1 kali. Mahasiswa dapat mendaftar KP minimal telah berada pada semester 6. Jadi di pilihan semester ini hanya 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Baru setelah itu, nah ini misal contohnya saya sebagai mahasiswa, ini NBI saya, NPM, NRP, kalau saya dulu NRP namanya, di kampus saya sebelumnya, ini saya coba semester 6, passwordnya 1, 2, 3, ini saya nyoba. Sebagai contoh, kemudian saya klik sign up, maka keluar seperti ini. Sukses mendaftar, akun Anda akan terverifikasi paling lambat 2 kali 24 di jam kerja. Nah, ini pada tahap ini silakan untuk menunggu verifikasi dari koordinator KP. Jadi pendaftaran kalian itu diverifikasi. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam belum terverifikasi, silahkan segera konfirmasikan ke koordinator KP melalui grup WA. Ada grupnya. Di pengumuman Telegram sebelumnya saya sudah beri link undangan grupnya. Nah, bagaimana memastikan sudah terverifikasi atau tidak? Nah, itu tidak ada notifikasi. Jadi terverifikasi tidaknya itu kalian dapat login atau tidak. Kalau bisa login berarti sudah terverifikasi. Kalau belum bisa login berarti belum terverifikasi. Jadi tidak ada notifikasi sudah selesai, belum. Tidak ada seperti itu. Kalau bisa masuk berarti sudah terverifikasi. Kalau belum berarti belum terverifikasi.
Jadi kalau 2 kali 24 jam tidak bisa login, silakan konfirmasi ke saya. Atau ke koordinator KP nanti siapa. Oke, lanjut. Ini daftar yang lain. Jadi ini daftar saya, kemudian ini saya pakai nama anak saya. Karena saya butuh anggota. Seperti itu. Ini saya coba, kemudian dengan proses yang sama, maka ada 2 peserta dalam aplikasi itu yang terdaftar. Nah, setelah itu kita login dengan nomor mahasiswanya sekaligus password yang kalian buat. Nah, setelah masuk, tampilannya seperti ini. Anggota bisa masuk, ketua boleh masuk. Namun, saat mau mendaftar kelompok, ini catatannya ya, saat mau mendaftar kelompok, yang mendaftarkan ketuanya, bukan anggotanya. Jadi yang mendaftar ketuanya. Anggota hanya cukup mendaftarkan diri, tapi tidak ikut proses. Jadi ada ketua di sini. Ketika masuk, statusnya ketua. Nah, ditambah. Klik tambah. Nah, ini nambah anggota. Misalkan yang diverifikasi tadi atas nama saya dulu. Maka ketika diklik tambah, nama anggotanya tidak ada. Nah, ini kalau misalkan tadi yang saya daftarkan, yang atas nama Teguh, nah di sini sudah ada. Jadi tambah, yang diklik nama anggotanya, jangan nama ketuanya. Ya, jangan nama ketuanya. Jadi nama ketua sudah masuk di sini. Jadi yang menginput mendaftarkan kelompok itu adalah ketuanya, bukan anggotanya. Anggotanya cukup mendaftarkan agar namanya keluar saat mau ditambahkan sebagai anggota. Kalau sendirian bagaimana? Ya sudah, lanjut aja daftar kerja praktek kalau sendirian. Nah, di sini ketika yang ini ditambah, klik, ini sudah langsung 2 nama. Ini namanya jangan diklik lagi. Kalau nama ketua diklik lagi, keluar 2 nama. Jadi ketuanya atas nama Mas Tuki, misal nanti anggotanya juga ada Mas Tuki juga. Jadi, jangan diklik. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan ini tidak dicentang, setujui seluruh peraturan yang ada. Ini peraturannya ada 3 saja. Kalau tidak di checklist, maka tetap keluar peringatan, silakan checklist pada checkbox-nya. Nah, ini kemudian saya checklist, baru klik daftar kerja. Nah, ini mendaftarkan kelompoknya. Seperti itu. Lanjut, setelah daftar kerja, di sini ada peringatan apakah Anda yakin untuk memproses pendaftaran kelompok, klik OK lah. Ini pendaftaran berhasil, oke. Maka setelah pendaftaran berhasil, masuk ke platform berikutnya, yaitu alur pelaksanaan kerja praktek. Alurnya ada 4. Ada pengajuan kerja praktek, ada pengajuan dosen pembimbing, ada penilaian pihak tempat KP, kemudian ada pelaporan kerja praktek. Seperti itu. Nah, di sini, ini yang disebut dengan proses KP yang hanya dapat dilakukan oleh ketua kelompok KP. Yang bisa masuk ke proses ini hanya ketua. Yang mana disebut ketua? Yang mendaftarkan kelompok tadi, itu ketuanya. Tadi saya mendaftarkan Teguh, anggota saya, maka Teguh tidak bisa ngapa-ngapain. Teguh hanya bisa melihat saja, Pak Ketua saya sudah melakukan pengajuan atau tidak, tapi Teguhnya tidak bisa melakukan pengajuan. Jadi dia hanya mengecek aja, ketuanya sudah ngajukan apa enggak. Seperti itu. Oke, masuk ke tahap pertama, tahap A, diklik, keluarnya seperti ini. Formulir pengajuan kerja praktek. Ada jenis kerja praktek, silakan pilih KP1 atau KP2. Kemudian ini otomatis pesertanya. Kemudian rencana penempatan KP, kalian mau KP di mana? Silakan diketik biasa. Nama PT-nya, dari mana daerahnya. Jadi misal PT apa, daerah mana, seperti itu. Kemudian baru upload profil perusahaan. Profil perusahaannya diupload. Jadi perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian produknya bagaimana, produk yang dihasilkan perusahaan tersebut apa, seperti itu.
Nah, kemudian di sini yang ini bidang KP. Bidang KP di perusahaan itu, bidang perusahaan itu apa? Apakah perencanaan mekanika atau konstruksi, kemudian proses manufaktur, konversi energi, ilmu bahan, metalurgi, atau di sini bisa klik ketik bidang lainnya boleh. Jadi misal pegawai jual gorden gitu boleh, nggak apa-apa. Kalau disetujui. Baru setelah itu klik di sini tanda tangan. Klik kalian tanda tangan di sini. Baru setelah itu save, ajukan. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Ketika sudah ditandatangani, ini saya nyoba tanda tangan. Langsung klik ajukan. Nah, ini jangan lupa upload profil perusahaannya PDF. Ini saya coba. Nah, kemudian keluar seperti ini. Ketika klik ajukan, sama seperti biasa ditanyakan apakah yakin atau tidak. Kalau sudah yakin, silakan klik setujui. Kemudian ada keterangan pengajuan berhasil. Silakan menunggu proses verifikasi admin. Ketika klik lagi, masih dalam tahap evaluasi admin. Tampilannya seperti ini, ada statusnya. Pengajuan dalam proses verifikasi admin. Jadi ketika diklik ini, keluar seperti ini. Belum masuk ke, karena ini belum dibuka statusnya. Nah, ini misalkan dicoba-coba diklik begini, akan keluar seperti ini. Anda tidak dapat memproses, proses sebelumnya belum selesai. Jadi kalau belum selesai A, nggak bisa lanjut ke B. Oke, nah ini kalau misalkan ditolak. Jadi ditolak, nanti dapat alasan. Status pengajuan ditolak karena profil yang Anda upload kurang jelas. Silakan untuk diperbaiki. Misalkan seperti itu. Artinya silakan upload ulang profilnya. Perusahaannya yang menarik, yang pantas, dan layak untuk kalian jadikan pilihan tempat KP. Ini kalau pengajuannya ditolak. Ini saya coba setujui, maka ada keluar seperti ini. Proses persetujuan, kalau diklik masih dalam proses persetujuan. Kalau sudah disetujui, pengajuan sudah disetujui. Langsung warnanya berubah di bawahnya. Nah, ini bisa diklik jadinya. Kalau sudah disetujui. Jadi, nah ini bisa dimonitor anggota. Nah, persetujuan ini nanti kalau kalian klik di sini yang sudah disetujui. Jadi tidak ada tulisan proses persetujuan lagi. Prosesnya sudah disetujui, maka bisa unduh surat. Surat persetujuan. Kalian boleh arsip untuk jaga-jaga. Bentuknya nanti seperti ini. Ada tanda tangan koordinator, tapi tanda tangan kalian tidak ada. Jadi kalau kalian mau mengarsip, silakan print tanda tangan. Sebagai bukti kalau saya sudah disetujui Pak, ini buktinya. Seperti itu. Kalau misalkan aplikasinya macet atau ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Saya sudah simulasi berkali-kali. Nah, masuk ke tahap berikutnya, pengajuan dosen pembimbing. Di sini semua yang mengerjakan ketua kelompok. Ya. Jadi, kalau anggota klik tidak bisa. Anggota hanya bisa lihat statusnya, oh sudah pengajuan disetujui, oh sudah, seperti itu. Tidak bisa masuk ke platformnya. Ini contoh pengajuan dosen pembimbing. Jadi setelah disetujui, pengajuan dosen pembimbing keluarnya seperti ini. Nah ini KP1, ini namanya sudah ada, ini tadi yang saya isi PT Vero Manufacturing Surabaya, misal. Kemudian proses manufaktur. Nah di sini, tanggalnya kapan KP-nya itu. Tanggal berapa sampai tanggal berapa KP-nya. Misalkan tanggal 19 Agustus sampai 19 September ini. Ini saya pilih 19 Agustus, kemudian 19 September. Diklik. Nah, apakah Anda yakin? Seperti itu. Pengajuan berhasil, silakan tunggu proses verifikasi. Nah, pengajuan ini berhasil kalau, jangan lupa di sini ada dua yang harus kalian upload. Kalau tadi proses yang A yang diupload adalah profil perusahaan, proses yang B itu adalah upload surat balasan tempat KP. Kan pasti dapat surat balasan dari tempat KP. Silakan diupload. Kemudian upload kwitansi pembayaran. Upload kwitansi pembayaran. Misalkan belum bayar, karena loket belum dibuka. Prodi saya minta untuk mengeluarkan form
kesediaan melakukan pembayaran setelah loket pembayaran KP dibuka. Jadi kalau misalkan kalian KP di hari kayak bulan ini, misal bulan Agustus, itu kan belum bisa bayar. Terus bagaimana untuk ngisi upload kwitansi pembayaran ini? Saya sudah minta tolong TU Mas Febri untuk membuatkan kwitansi sementara tanpa bayar. Jadi kwitansi apa namanya? Kayak surat pernyataan kalau kalian siap untuk membayar saat loket dibuka. Nah, upload di sini, boleh. Tapi kalau sudah loket dibuka, silakan bukti kwitansinya. Seperti itu. Kemudian pilih dosen pembimbing. Di sini. Pilih dosen pembimbingnya. Bebas milih. Jadi ketika dipilih, kalau misalkan ada nama Pak Ikhlas 2, misal sudah ada yang milih 1 itu hilang. Jadi saya sediakan per dosen itu 3 nama. Jadi ada 3 nama. Nama dosennya keluar 3 kali. Jadi ketika sudah dipilih temannya, maka sudah hilang dia. Seperti itu. Kemudian sama seperti biasa ya ditanda tangan. Lanjut. Nah, langsung balik ke platform home-nya. Pengajuan dalam proses verifikasi admin. Sama seperti proses sebelumnya. Kemudian kalau sudah disetujui, langsung masuk ke C. Penilaian pihak tempat KP. Setujui. Penilaian tempat KP. Ini bisa diunduh juga proses apa namanya? Pengajuan dosen pembimbingnya. Nanti suratnya bentuknya seperti ini. Saya lanjutkan saja karena sama. Baru penilaian pihak tempat KP. Nah, jadi untuk tahap ketiga setelah KP, kalian harus mendownload formulir penilaian dari KP, dari pihak perusahaan. Nah, ini ada nanti dari nama mahasiswanya siapa, kemudian NBI-nya, tempat pelaksanaan KP. Saya balik dulu ke kwitansi tadi, ya, yang ini. Upload kwitansi pembayaran, ini yang upload ketua, karena bagaimana dengan anggotanya? Uploadnya satu file ya. Jadi kalau anggotanya ada 3, berarti ada 3 halaman yang isinya kwitansi ketua, anggota-anggota di-upload di sini. Jadi upload kwitansi ini tergantung jumlah. Kalau di sini ada 2, maka upload kwitansinya satu file yang isinya 2 kwitansi. Seperti itu. Nanti di sini juga mirip di penilaian itu. Nah, di penilaian di sini juga mirip. Kalau anggotanya ada ketua dan anggota 1, maka ini di print 2 kali, ya. Kemudian namanya siapa, buka kurung ketua, namanya siapa, buka kurung anggota. Kemudian ini dinilai, pembimbing lapangannya di tempat KP-nya siapa, manajer lokasi KP-nya siapa, ditandatangani, di stempel di sini. Ada di sini. Nanti di-scan, dijadikan satu file, kalau berdua berarti ada 2 halaman, di-upload di sini. Saya di-upload. Oke, sama seperti biasa, tinggal klik-klik oke saja. Baru masuk ke, disetujui masuk ke pelaporan terakhir. Nah, di pelaporan terakhir ini baru anggota bisa masuk. Anggota bisa masuk di pelaporan terakhir. Ini bagian ketua. Untuk bagi ketua, upload nilai. Jadi dari dosen pembimbingnya kan nanti dapat nilai. Pilih dulu nilainya apa, di sini bisa dipilih A sampai C. Kemudian bukti nilainya apa? Bukti nilainya, kemudian ngisi kuesioner, ya, ngisi kuesioner. Kemudian tanda tangan, upload nilai. Kemudian ini ada upload laporan khusus ketua. Laporan yang sudah disahkan. Kalau anggota, anggota bisa mengakses di sini karena untuk nilai harus upload sendiri-sendiri. Kalau yang lain yang mengerjakan adalah ketuanya. Jadi ketua yang mengerjakan proses A, B, C. Yang D, ketua juga khusus laporan untuk nilai, anggota mengupload sendiri nilainya. Jadi tidak kumulatif karena sendiri-sendiri di sini. Upload penilaian ini khusus atas nama Mas Tuki, kalau ini atas nama Teguh. Seperti itu. Jadi kalau anggota hanya bisa memonitoring sekaligus bisa masuk di bagian D saja. Seperti itu.
Terima kasih. Ini linknya silakan bisa kalian unduh, klik di http://bit.ly aplikasi KP 2020. Langsung diunduh, langsung diinstal. Seperti itu. Selesai. Ada pertanyaan, ada sisa waktu 10 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Roni, Yulianto. Ya, Roni, Pak, NBI Ya. 142.700.193. Mau bertanya, Pak Mas Tuki. Kemarin kan saya dan teman saya udah ngajuin KP gitu ke perusahaan dan sudah di ACC dari perusahaan tersebut per tanggal 24 Agustus 2020. Untuk lama prakteknya itu sampai 24 Agustus bulan depan, bulan besok. Ya. 24 Agustus September. Sudah. Nah, sekarang kan kita sudah melakukan kerja praktek saat ini. Nah, itu bagaimana, Pak? Maksudnya apa kita terus jalankan atau bagaimana? Apa perlu pembaruan tanggal yang lebih baru lagi gitu? Pembaharuan apa itu maksudnya? Tanggal praktiknya, Pak. Apa kan kayak yang tadi kan harus ngisi data dulu tadi. Ya. Tanggal yang terbaru gitu. Itu KP1. Ya. Gila. Nah, gak apa-apa. Jadi misal begini, pengajuannya kan silakan diisi proses pengajuannya dengan profil perusahaannya, produksi di bagian apa. Nanti setelah disetujui pengajuan dosennya, isi sesuai tanggalnya. Kalau tanggal 24, ya gak apa-apa isi tanggal 24 saja. Gak masalah. Iya, Pak. Nah, berarti kan kamu sebenarnya sudah masuk tahap B, sudah melaksanakan, tapi dosen pembimbingnya belum milih. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, bisa. Bisa. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini kalau tidak ada pertanyaan, saya tidak perlu buka link baru. Mana? Sudah paham semua? Ya, Dani yang ngomong tadi. Siapa yang mau tanya? Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya apa-apa. Saya tutup saja. Jadi nanti ini rekamannya kalau misalkan hasilnya bagus, saya coba upload di YouTube juga biar bisa kalian lihat-lihat lagi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya lewat via terserah, via WA boleh. Kalau ada masuk grup, silakan di grup. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kalian bertanya di grup itu apa namanya? Menguntungkan bagi saya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa dengan kasus yang sama, mereka tidak perlu tanya ulang. Kalau kalian lewat Japri, ada mahasiswa dengan pertanyaan yang sama, biasanya seperti itu. Jadi saya harus jawab berkali-kali. Makanya kalau bisa tanya di grup, sebaiknya tanya di grup. Kalian boleh keluar masuk di grup itu. Kan saya tidak tutup pintu di situ. Linknya ada, kalian keluar-keluar sendiri boleh, masuk-masuk sendiri juga boleh. Banyak kok. Keluar masuk mahasiswa itu di grup. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, Firman. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kan saya kan sudah minta tanda tangan proposal ke Pak Mas Tuki yang lalu itu, Pak. Ya. Terus ternyata update terbaru itu akhirnya ditolak dari PT itu karena alasannya pandemi. Lalu kalau kita mau ngajukan ke PT lain, kita ngikutin ini lagi ya Pak ya, alurnya Pak ya. Berarti nggak usah proposalnya nggak usah ngajukan secara langsung ke Pak Mas Tuki kayak kemarin Pak ya. Nah, sebenarnya proposal itu kan tidak berurusan dengan saya. Proposal itu berurusannya dengan tempat kerja prakteknya. Misal tempat kerja praktek yang mau kalian ajukan itu tidak perlu pakai proposal, cukup pakai pengantar. Kalian tidak perlu buat proposal. Nggak perlu. Proposal itu teknik mesin tidak mewajibkan. Ya. Proposal itu
adalah urusan dari tempat KP kalian. Kalau tempat KP kalian, saya mau ngajukan mana proposalnya. Kalau mereka menuntut proposal, silahkan buatkan proposal. Tapi kalau mereka tidak meminta proposal, cukup pengantar dari fakultas, silakan bawa surat pengantar dari fakultas. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Berarti memang kita cuma membutuhkan surat pengantar yang di fakultas, dan itu dicantumkan tanggalnya kan masih Pak? Mereka kan pasti minta tanggalnya Pak ya? Tanggal apa? Itu tanggal pelaksanaan KP-nya, tapi terkadang nggak sesuai gitu loh Pak. Kadang minta mundur, kadang juga minta dimajukan gitu. Itu nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Itu kan tanggal itu kan wewenangnya yang menerima tuh. Wewenangnya tempat KP. Makanya tanggal itu kalau di aplikasi diminta saat ada bukti surat terima di bagian B ketika ngajukan dosen. Nggak ada dia di pengajuan tempat, karena memang waktu itu yang menentukan bukan kita, bukan kalian. Kalian hanya menawarkan waktu, tapi yang menyetujui waktunya kapan tetap yang punya rumah. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Cukup jelas Pak penjelasannya. Terima kasih Pak ya. Oke. Ada lagi? 3 menit. 3 menit terakhir. Ada ya? Pak, saya Pak mau tanya Pak. Iya, Batiar. Yo, ini Pak, kemarin kan saya sudah KP 1. Terus mau semester ini mau KP 2. Nah, itu tempatnya harus sama apa gimana, Pak? KP 1 dan KP 2 tidak harus sama karena konten yang dibahas berbeda. Seperti itu. Berbeda gitu, Pak ya. Nah, jadi kamu tidak masalah KP 1 di pabrik di perusahaan A, kemudian KP 2 di perusahaan B, nggak masalah. Selama memenuhi kriteria data yang dibutuhkan untuk KP 1 itu apa, KP 2 itu apa, cukup lah. Nggak apa-apa. Berarti nggak harus di tempat sama, Pak ya? Nggak harus di tempat yang sama. Oke. Tapi kalau misal di tempat yang sama gitu, bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, Pak ya? Tidak apa-apa. Harapan saya malah begini. Harapan saya ya, kalian KP 1 di situ, kemudian diperpanjang KP 2 di situ, lanjut tugas akhir di sana dan kerja di sana. Kemudian nerima adik-adik kelasnya KP di sana. Harapan saya begitu, kalau bisa. Oh. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau bisa seperti itu, TA-nya di sana. Jadi kalian setengah promosi sebenarnya KP itu. Ini loh saya, seperti itu. Dengan kualitas saya, seperti itu. Jual diri lah. Iya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Saya tutup Cukup, saja karena waktunya sudah kurang dari 2 menit. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan saya tunggu via WhatsApp saja. Saya tidak nambah session. Ya. Begitu saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.